Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami dimanapun Anda berada. Kali ini kami tim Jalan-Jalan Islami dari TVRI Nusa Tenggara Timur mengajak semua pemirsa di mana saja berada. Sensasi perjalanan kami menuju ke Kabupaten Flores Timur. Kita akan menggunakan transportasi udara, kemudian kita akan landing di Larantuka. Setelah itu kemana lagi? Anda tentunya penasaran. Ikuti sensasi perjalanan kami menuju ke tempat atau TKP di mana Jalan-Jalan Islami akan kami persembahkan untuk Anda. Let's go, kita jalan. يا حبيبي آخر مرة ندهلك بيها يا حبيبي. Tara! Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kini kita sudah berada di Bandar Udara Gewayantana di Kota Larantuka. Kini kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Jadi perjalanan dari Kota Kupang tadi, dari Bandara El Tari Kupang, sekitar kurang lebih 35 menit, tidak terlalu lama. Kini kita akan lanjutkan kembali ke pelabuhan kapal motor. Seperti apa sensasi perjalanan kami? Ikuti. Silahkan. Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan keharibaanmu ya Allah. Sungguh suatu anugerah dapat mengunjungi berbagai keindahan alam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Provinsi kepulauan terbesar di Indonesia ini bangga memiliki alam nan elok yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bandara, kita lanjut lagi menuju ke pelabuhan Larantuka. Nah, dari sini kita menggunakan kapal motor seperti ini, insya Allah kurang lebih 3 jam untuk menuju ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, permisi Bapak. Aman. Anak bangsa nggak mampu terus sekolah, karena dianya bisanya sudah semakin menggila. Hey 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 hey, pendidikan perusahaan yang orientasinya uang. Hey hey hey. Nah, dari sini, dari kota Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, kami mulai perjalanan kami kali ini. Nusa Tenggara Timur memang kaya dengan budayanya yang masih murni, dengan beragam suku, bahasa, adat tradisi, selalu saja memukau siapa saja yang mengunjunginya. Pelabuhan yang cukup ramai disinggahi bus laut dari berbagai kecamatan yang dibelah oleh lautan di tanah Flores Timur ini. Kabupaten Flores Timur memiliki 19 kecamatan dan 21 kelurahan, menjadikan pelabuhan kota ini sibuk dihiasi wara-wiri bus laut dari berbagai kecamatan yang ada di Flores Timur. Senang banget, sensasi keindahan apa lagi ya yang akan kami dapatkan? Tiba di Pelabuhan Menanga ini pukul 7 malam dan dari Larantuka tadi kami menyinggahi 4 pelabuhan rakyat. Ada Ongalereng, kemudian Pelabuhan Rakyat Podor, setelah itu kita singgah lagi di Pelabuhan Rakyat Lohayong dan Pelabuhan Rakyat Botang. Dan terakhir di Pelabuhan Rakyat Menanga ini. Lelah memang pemirsa, tapi menyenangkan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada kami laut yang sangat teduh dengan pemandangannya yang indah. Nah, pemirsa, Jalan-Jalan Islami kali ini kami mengajak Anda mengunjungi sebuah kerajaan tua Islam Lama Kera di Kecamatan Solor Timur. Selain kerajaan Islam tua lainnya, di antaranya ada kerajaan Lama Hala di Wewerang Adonara. Ada juga kerajaan Islam Lohayong dan kerajaan Islam Lebala serta kerajaan tua Terong.
Masya Allah, ini dia yang buat kami penasaran. Masjid Al-Ijtihad. Masjid berarsitektur cantik ini berada di sebuah kecamatan kecil di Lamakera, berdiri megah. Tepatnya di desa Watobuku di kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Ada Nusa berapa Tenggara suku Timur. di Lamakera ini? Kemudian Bapak bisa ceritakan juga keterkaitan dengan keberadaan masjid Iya, di iya. Lamakera. Iya, iya. Ya. Di Lamakera ini ada 7 suku. Antara lain sebagai berikut: suku Lewak Lodoh yang di sana, di ujung sana, suku Lewerang yang paling ujung, kemudian suku Emo Onang, suku Kiko Onang, suku Hari Onang, suku Kampung Lamakera. Lamakera. Ya, Itu bagaimana sih Pak keterkaitan kekompakan mereka? Kan Iya, banyak iya. sekali Pak ya, Iya, iya. suku itu bukan sedikit, sehingga bisa melestarikan dengan Masjid Al-Ijtihad Iya, yang iya. indah begini Pak. Bagaimana sih? jadi ketujuh suku ini luar biasa semangat mereka itu. Pemimpin tokoh mereka, tokoh-tokoh adat mereka dari suku-suku itu sangat bersatu sekali. Dengan kegiatan masjid ini luar biasa, mereka bahkan ikut dalam kepanitiaan, ikut mengambil bagian luar biasa. Jadi keberadaan masjid ini kuncinya ada pada ketujuh suku itu, yang peran penting dalam hal ini. Nah, terus Bapak ini kita kan Muslim di Lamakera ini, aduh saya lihatnya indah Pak, Iya. di pinggir pantai. Iya, iya. Nah ini kita juga bisa diinformasikan ke pemirsa, Iya, ya. iya. Mata pencaharian Iya, iya. saudara-saudara Muslim kita di Lamakera ini Pak, bisa diinformasikan. Mata pencarian jelas bahwa PNS-nya hampir tidak, kurang sekali ya PNS. Oh kalau di sini pegawai negeri sipil kurang ya Pak? Kurang sekali. Adapun di luar Lamakera semua. Ada pun di luar Nah. Lamakera. Oke. Kemudian kerja kami di laut, nelayan. Nelayan Pak ya. Nelayan sejak moyang kami ada di Lamakera. Karena apa nelayan kami? Karena di darat tidak pernah mendukung alamnya. Tidak mendukung. Kemudian kita hidup di laut, mencari hidup di laut. Ya. Nelayan itu antara lain menangkap ikan, Kan? ikan pari, ikan paus. Ya terkenal sekali Pak dengan Ya, ikan ya paus. ikan paus ya. Belum musimnya sekarang ini. Biasanya kapan-kapan tuh Pak kalau ikan pausnya itu? Biasanya kapan-kapan? Di saat-saat sekarang ini cuma belum muncul juga. Biasanya nampak itu Pak ya, dia nampak Ada begitu, nampak Pak, ya? ada yang sebelah sebelah ini. Sebelah teluk ini. Teluk Pak, ini, ya? ya. Itu pamali-pamalinya kalau penangkapan paus seperti apa sih Pak yang tidak boleh ditangkap dan harus yang Oh, bisa iya, iya. dibunuh itu seperti apa tuh Pak? Kalau kita Kami cuma ada jenis-jenis ikan paus. Iya. Itu cuma satu saja yang kami tangkap di sini. Iya. Ikan paus yang jenisnya saya kurang ngerti juga. Oke. Agak panjang itu 9 meter itu. Yang paling sudah warnanya Iya. tuh Pak? Warnanya hitam, biru hitam. Kemudian panjangnya 9 meter, ada yang tingginya sekian meter itu dari dasar tanah gitu, pasir itu. Ya. Kemudian cara penangkapan juga waktu itu ada pakai alat tradisional, dayung saja. Dengan bentuk perahu bukan seperti ini, perahunya sudah tidak ada lagi. Oke. Perahu itu. Tapi masih tetap dilestarikan ya Pak Iya, ya? iya. Kemudian sekarang ini pakai perahu-perahu yang ada seperti di berlabuh itu. Oke, subhanallah. Iya. Indah sekali Pak. Iya. Masjid yang menawan dihiasi 4 menara kecil dan 1 menara utama besar yang memiliki diameter 5 kali 5 meter bujur sangkar. Memiliki bentuk yang kokoh dan menawan. Terdapat 4 menara kecil yang berdiri anggun di setiap sisi Masjid Al-Ijtihad dengan tinggi 30 meter. Sedangkan menara utama memiliki tinggi kurang lebih 45 meter dari permukaan tanah. Karena ini aktif sekali Bapak Iya, lihat, iya, kita punya ada 4 menara kecil Bapak. Iya, iya. Dengan kubah di tengahnya. Bapak Iya, bisa iya. cerita untuk kita semua. Menara ini Iya. lambang ya Pak, ya, lambang daripada ketujuh suku itu. Iya. Kemudian juga dari segi syariat itu bisa dilambangkan dari segi iman Islam ihsan itu semua. Kemudian kalau dari segi sahabat itu 4 sahabat persis gitu, seperti itu. Subhanallah. Nah, jadi luar biasa para orang-orang tua kita yang punya daya itu. Daya seni ya. Pak. Seninya luar biasa di sini. Sedangkan yang satu ini Pak yang ada di samping kita ini Pak. Iya. Ini menara paling besar. Berarti Iya. ini mewakilkan Iya, iya. Dia sebagai mercusuar Islam ya. Itu dia. Kemudian sebagai pemersatu Islam di Lamakera. Lamakera ini sejarahnya sebagai salah satu sultan Islam di Solor Limang Pantai, Pak. Iya, iya.
perkembangan masa penjajahan lebih sengit berjuang untuk melampar penjajah. Begitu ya Pak ya, Portu Ya, dan waktu juga itu. Belanda. Portugis Belanda. Oke Bapak, awalnya dari masjid ini tuh sebelum ada menara-menara cantik ini Ya. seperti apa sih Pak? Apakah dasarnya memang seperti ini ada 2 rak begini atau Tidak. tidak? Ini pada rehab yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Iya. Jadi awalnya itu seperti apa? Biasa aja Pak? Biasa saja, Pak. 4 air begitu Pak? Ya, betul. Kayak gini. Oke, begini sudah ada seperti ini memang? Sudah, tapi dia agak kecil. Dia agak Ini mepet kali ya? lebar ke dalam, keluar ini. Oh, terasnya Iya, agak di luar ini Iya, Pak? iya. Setelah itu baru mulai berdiri. Lebih ya. Kalau boleh Ian tahu dan juga pemirsa tahu Pak. Iya. Nah ini kalau boleh tahu Pak, dan kalau memang Bapak juga bisa sharing dengan kami. Pada tahun berapa sih Pak berdiri dibangun menara-menara indah ini Pak? Tahun barusan tahun 2000-an ini. Oh tahun 2000-an ini Pak. Iya, Ya, Pak. oke. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir Pak, menara-menaranya Pak. Iya, Ya? iya. Oke. Dan kenapa mesti warna biru Pak? Nah ini Iya. cantik sekali Pak. Iya. Ini tidak ada yang menjadi ciri warna khas gitu, tidak. Makasih ya. Ini warna barangkali kesenangan sebagai lambang kami semua untuk bersatu di bawah biru itu loh. Biru berarti damai ya Pak. Damai ya, kita damai saja. Kemudian kita punya menara yang tinggi bagus ini Pak. Ini ada ukiran-ukiran seperti Iya, ini. iya. Mungkin ada makna tertentu Bapak ukiran kita yang ada di menara. Ini secara umum saja, Bapak. Secara umum, Bapak, Secara ya? umum saja bahwa ini semua ini melambangkan bahwa menara ini dan berasal dari Timur Tengah gitu loh. Jadi ini memang dari seperti tadi Bapak katakan Iya, bahwa iya. dia mengadopsi gaya dari Timur Iya, Tengah. iya, iya. Ya, seperti ini. Jadi cantik sekali pemirsa. Iya, iya, iya. Anda bisa lihat guratan-guratan. Iya, iya. Bisa diceritakan ini mengadopsi dari gaya apa sih? Dari gaya Timur Tengah gitu ya. Jelas sekali. Secara umum ya, Secara secara umum ya. Timur Timur Tengah. Tengah ya, Pak. Iya. Iya. Jadi mal-malnya ini memang sudah dibuat Sudah dibuat ya. sedemikian rupa sehingga Ya, sehingga tinggal keindahan alhamdulillah yang ya, ada. ya. Cita-cita Bapak sendiri dengan keberadaan masjid ini Iya, dan iya. juga generasi-generasi muda kita, Iya, kita iya. yang kecil-kecil seperti apa Pak? Mungkin ada pembangunan pondok nanti atau bagaimana? Iya, iya. Oke. Bahwa cita-cita tertinggi generasi muda Islam Lamakera itu kepingin menjadikan Lamakera dan masjid ini sebagai Islam Center gitu. Islamic Center. Ya. Oke. Di sana menampung semua aktivitas Islam, dakwah Islam, dan perkembangan Islam agar lebih bagus lagi ke depan. Oke, baik harapan Bapak sendiri Iya. buat putra-putra putri Iya. yang masih cilik-cilik Iya, iya, ini, iya, iya, untuk iya. bisa melestarikan keberadaan Iya, masjid ini iya. seperti apa Pak? Silakan. Bahwa tentu kita harapkan agar mereka sebagai generasi muda Islam Ya. bisa hadir memelihara masjid ini, kemudian menjadi jemaah yang bagus juga. Agar masjid ini bisa ada hasilnya, ada manfaatnya bagi yang pendiri-pendirinya itu sebagai amal jariah bagi mereka. Terima kasih banyak Iya, Bapak. iya. يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه Al-Ijtihad yang berdiri anggun senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat Lamakera. Didirikan sekitar tahun 1000